kalau cinta tapi juga takut itu bukan cinta, itu luka. Takut itu luka. Cinta itu menenangkan, tenang, konsisten, jelas. Terus juga intinya sih tenang ya, tenang gitu. Tapi kalau cinta tapi takut, cinta itu tapi rasanya sakit, rasanya harus jor-joran berjuang, misalnya harus berkorban apapun gitu ya, itu bukan cinta, itu luka gitu. Dan banyak banget orang yang gak sadar tentang hal ini, termasuk saya waktu itu ya. Terkait dengan attachment style, ini lagi banyak banget dibicarakan gitu. Tapi seperti biasa, dasarnya aku berbagi di akun aku itu berdasarkan dari apa yang aku alami, apa yang aku rasain, kemudian diterima, diambil pelajarannya, kemudian dibagikan. Itu bagian dari bagian dari tema hidup ya, tema hidup. Dan itu juga yang membahagiakan aku guys, itu yang bikin aku puas. Nah, ngomong-ngomong nih, ada yang juga muncul di beranda, superioritas ya, merasa sudah tercerahkan, merasa sudah selesai, merasa sudah sampai, kemudian nyinyir, julid mereka-mereka yang masih berproses gitu ya. Itu sempat kemarin aku merenung juga gitu kan ya. Itu buat catatan aku sendiri sih. Jadi oh iya, bagian dari pelajaran juga kita menghormati proses diri kita sendiri dan juga proses orang lain. Ketika sedang berproses, belum sempurna, masih ibaratnya masih puzzle gitu, bukan berarti kita nggak boleh sharing. Ada beberapa orang yang desainnya itu memang temanya, tujuan dari dia diberikan ujian, tantangan, kesakitan, penderitaan yang berat ya, mungkin intens, bertubi-tubi dan sebagainya, dan itu tidak ada kata habis. Yang tadi aku bilang, sebagian dari mereka itu memang itu desainnya, memang itu jalan hidupnya dia, dan panggilannya adalah untuk sharing apa yang dia hadapi, apa yang dia rasakan, apa yang dia pelajari, kemudian dia sembuhkan diri dia sendiri. Ketika dia sembuh, dia berbagi cahaya kepada orang lain. Iya, itu desainnya, itu panggilan jiwanya, itu tema hidupnya. Jadi sah-sah aja, aku rada-rada jadi sah-sah aja guys berbagi ketika kita sedang berproses. Tidak harus menunggu kita menjadi sempurna. Sempurnaan itu milik Tuhan, dan gak ada kata selesai lah. Woi di sana mana ya, apa yang nyari yang ademan gitu. Nggak ada kata selesai. Selama kita hidup itu, kita akan terus berproses, kita akan terus belajar, kita akan terus mengalami ya, sampai ajal gitu. Nah, pada saat kita mengalami, kita merasakan itu gitu, yang membedakan antara orang yang sadar dengan yang gak sadar itu adalah makna ya. Orang yang sadar itu dia tidak hanya sekedar mengalami, apalagi apa ya, meratapi, enggak cukup begitu, tapi mengambil pelajaran, kemudian juga menyembuhkan. Penting lah menyembuhkan diri sendiri. Kita udah sampai lapangan, baru ketemu orang tuh kan, nyatanya panas banget ya. Penting untuk menyembuhkan. Kenapa? Kalau kita belum sembuh,
koneksi lambat. Haha. Nggak apa-apa lah, ini bagian dari proses juga kan. Jangan terimanya yang enak-enak aja. Hidup itu ya ada yang enak, ada yang nggak enak juga gitu. Bentar, posisinya biar enak. Oke. Jadi sampai mana sih ya? Ya ini penting untuk menyembuhkan. Kita tahu kita sakit, bermasalah gitu ya. Itu ketika kita sadar, ya kan? Sadar, oh ada bagian aku yang ini tuh ternyata sakit ya, gitu kan? Oh, sadari, kemudian disembuhkan. Kalau nggak disembuhkan, ketika kita sharing pun itu jadi luka yang melukai orang lain gitu. Dan banyak yang nggak sadar, terutama yang ingin saya bagikan nanti ya, nggak sekarang. Itu yang terkait dengan attachment style ya, karena ini penting banget, nggak cuman hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita di keluarga, hubungan kita di ya perorangan, termasuk juga kita bersosialisasi itu mempengaruhi ya, style kita mempengaruhi. Dan style ini kaitannya dengan pola asuh ya, dengan pemrograman orang tua kita, dan ini juga kaitannya dengan trauma-trauma yang dirasakan si anak. Dan juga pola ini tidak hanya terbentuk di anak, tapi itu turun temurun ya, orang tua di atas kita lagi, leluhur kita. Dan ketika tidak disembuhkan, itu akan terus copy paste ya dari trauma-trauma leluhur kita nggak sadar, dan begitu akhirnya apa? Akhirnya jadi melukai orang terdekat kita. Cinta tapi melukai. Sebenarnya cinta itu kan sebenarnya nggak melukai ya. Cinta itu harusnya nggak melukai. Cinta itu harusnya membahagiakan. Cinta tapi takut. Takut itu sendiri, level vibrasinya itu sendiri gitu ya, beda. Jadi kalau cinta tapi juga takut itu bukan cinta, itu luka. Takut itu luka. Cinta itu menenangkan, tenang, konsisten, jelas, terus juga intinya sih tenang ya, tenang itu. Tapi kalau cinta tapi takut, cinta itu tapi rasanya sakit, rasanya harus jor-joran berjuang, misalnya harus berkorban apapun gitu ya, itu bukan cinta, itu luka gitu. Dan banyak banget orang yang gak sadar tentang hal ini, termasuk saya waktu itu ya. Ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, entah itu dengan keluarga kita sendiri, teman, sahabat, bahkan pasangan ya, itu adalah pakai kesempatan itu buat kita bertumbuh, buat kita belajar, buat kita mengenali diri kita sendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya ya nggak rugi gitu sih menurut aku. Rugi ketika kita hanya di batas kayak transaksional gitu. Ya untung rugi itu sebagian dari bagian dari transaksional ya. Iya sih, iya. Itu juga. Tetapi kan secara naluri ya jiwa kita itu kan merindukan kedamaian, merindukan pencerahan ya, karena di situ dengan sendirinya ya pasti jiwa kita mencari sesuatu yang membuat kita bertumbuh gitu kan. Nah, tapi kalau udah kebanyakan dominan program, baik itu program orang tua kita sendiri, lingkungan, termasuk elit ya, jadi ibaratnya itu desain kita tadi gitu ya, kalau nggak disadari itu blur, nggak jelas, banyak luka yang
banyak bayangan yang menutupi diri kita yang sejati, diri kita yang tinggi gitu. Jadi kemana-mana ya, kayaknya udah siang. Tuh, mereka bersemangat guys. Aku dari tadi ini kebalik ya. Oke, semut. Oke, aku dari tadi diliatin sama mereka yang sedang olahraga. Ya, nggak apa-apa, hak-hak mereka. Oke, ini mau ke sana nggak ya? Itu ada. Oke deh, aku mau pulang aja. Oke, nggak jadi nyanyi. Semalam tuh nggak tahu ya, pas dengerin lagu seandainya aku punya sayap, aku itu bisa apa ya, bisa pas banget ya, bisa pas banget. Yang aku rasain itu nih sinkronisitas sih, karena dari beberapa kejadian, terus dari yang aku rasain kok nyambung gitu ya, terus kayak pas banget gitu. Nah, ketika pas nyambung itu kan berarti pesan ya, itu jawaban yang aku lagi cari gitu. Terus ya udah, ternyata pas dengerin lagunya enak, dan itu pas mewakili tipe sensitif ya, highly sensitif tuh begitu memang ya kan, kewalahan, kadang-kadang kayak pengen kabur gitu. Tapi nggak bisa. Coba aku masih ingat nggak ya itunya, apa liriknya, ku cari dunia yang lain, untuk apa ku di sini. Emang ke dunia lain itu lebih enak. Aduh, jangan sampai ke dunia goib ya. Aduh, kawan. Ya, ke dunia lain itu maksudnya ke dunia batin kita sendiri, dimana di sana lah rasanya tenang, damai, sejati itu bersemayam abadi gitu guys. Ya, aku udah mau ke jalan raya tuh, mau pulang. Ada taman-tamannya. Lumayan ya, ada berapa menit nih aku di sini. Ini lagi dibangun. Bapak permisi ya, numpang lewat. Ya, sana banyak. Nih, siapa ini? Hehe, permisi numpang lewat. Jangan. Ya udah ambil ke jalan sampai ketemu lagi. Ini bagian dari kebutuhan untuk mengekspresikan. So ya, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.